Di tafsir sebelumnya, sebelum bulan Ramadan, kita membahas tafsir surah Al-Waqi'ah. Dan ini adalah bahagian yang ketiga. Kalau sekitarnya ada Al-Quran, silahkan dilihat. Surah Al-Waqi'ah, surah ke-56, bahagian dari juz yang ke-27. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-40. Kita sudah sampai ayat yang ke-40, berbicara tentang 3 golongan manusia di hari kiamat berdasarkan surat Al-Waqi'ah. Pertama adalah golongan kanan, yaitu mereka yang nanti akan digiring dan dikumpulkan di sisi sebelah kanan di padang mahsyar. Kemudian mereka juga menerima kitab dengan tangan kanan dari arah depan. Kemudian mereka akan menerima balasan amal perbuatannya dalam bentuk kenikmatan yang tiada tara. Kemudian ada golongan kiri. Golongan kiri adalah orang-orang yang digiring dan dikumpulkan pada sisi sebelah kiri di padang mahsyar. Kemudian nanti akan diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kiri dari arah belakang. Kemudian mereka akan menerima balasan amal perbuatannya dalam bentuk azab yang pedih. Yang ketiga adalah golongan as-sabiqun as-sabiqun, golongan terdahulu lagi didahulukan. Itu orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada Allah dan para rasul, dan mereka juga orang-orang yang terdepan, terdahulu dalam mengerjakan amal-amal soleh. Yang sudah kita bahas baru 2. Yang pertama, sebagaimana dalam ayat, didahulukan menjelaskan golongan as-sabiqun as-sabiqun. Itu diterangkan dari ayat yang ke-10 sampai ayat 26. Itu penjelasan tentang golongan as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu lagi didahulukan. Mereka terdahulu lebih awal mengenal Allah, lebih awal beriman kepada Allah dan Rasul, dan mereka juga orang-orang yang terdepan dalam mengerjakan berbagai amal soleh. Artinya amalnya paling bagus, amalnya paling baik, kualitasnya paling tinggi. Itu golongan as-sabiqun as-sabiqun. Dan Allah memberikan ganjaran terhadap amal mereka itu dengan ganjaran yang luar biasa, di mana mereka itu didekatkan kepada rahmat Allah. Mereka nanti duduk bersandar pada dipan-dipan yang bertahtakan emas, duduknya sambil berhadap-hadapan, dilayani oleh para pelayan-pelayan muda yang berkekalan. Kemudian juga mereka diberikan minum dari ceret, dari gelas, dari air yang mengalir. Airnya itu tidak membuat mereka pusing dan tidak memabukkan. Jadi ini jenis khamar yang halal bagi penduduk surga. Buah-buahan yang beraneka ragam, daging burung pun mereka bisa menikmatinya. Dan juga ada para bidadari yang akan melayani mereka, menemani mereka dalam surga itu. Tapi Allah menyebutkan bahawa golongan as-sabiqun as-sabiqun itu sebahagian besar mereka adalah orang terdahulu dan sebahagian kecil orang yang datang kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan golongan kanan. Mulai dari ayat yang ke-27.
sampai ayat 40. Ini yang sudah kita bahas juga. Golongan kanan itu tadi mereka yang nanti akan digiring dan dikumpulkan pada sisi sebelah kanan dan menerima kitabnya dengan tangan kanan pula. Kemudian Allah gambarkan pula fasilitas yang akan mereka dapatkan nanti. Di antaranya adalah mereka berkumpul di satu tempat di mana di situ ada pohon sidir, ya, pohon bidara, tapi bidaranya tidak sama dengan pohon bidara yang ada di bumi, di dunia, yaitu pohon bidaranya tidak berduri. Di dekat mereka ada pohon toleh, pohon pisang yang bersusun-susun, ada naungan yang terbentang luas, ada air yang mengalir. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak pernah terhalang atau kesulitan untuk mengambil airnya. Buah-buahannya banyak. Kemudian ada kasur-kasur yang empuk. Dan bersama mereka juga ada para bidadari-bidadari dan istri-istri mereka yang sama-sama beriman dan beramal saleh. Dan istri mereka itu tetap dalam keadaan gadis atau perawan. Mereka di mana mereka hidup dalam penuh cinta dan kasih sayang, dan itulah balasan bagi Allah untuk golongan kanan. Nah, golongan kanan ini Allah jelaskan pada ayat yang ke-39 dan 40, thullatum minal awwalin, sebahagian besar mereka adalah golongan awal, wa thullatum minal akhirin, dan sebahagian besar pula golongan yang datang kemudian. Baik Bapak Ibu, pada malam ini kita lanjutkan pembahasan kita golongan yang ketiga. Ini bahagian ketiga tafsir surah Al-Waqi'ah, yaitu ashabus shimal atau golongan kiri. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-41, wa ashabus shimal, dan adapun golongan kiri, ma ashabus shimal, alangkah sengsaranya, alangkah meruginya golongan kiri itu. Ya, shimal artinya kiri. Kalau kanan, yamin. Yamin kanan, shimal kiri. Washabus shimal, adapun golongan kiri, ma ashabus shimal, alangkah merugi, alangkah hina, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Kenapa? Ya, tadi dikatakan bahwa mereka nanti akan digiring ke arah kiri, ke sebelah kiri ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri dari arah belakang. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Adapun orang-orang golongan kiri, mereka itu nanti akan menerima kitabnya, catatan amal perbuatannya juga dengan tangan kiri dari arah belakang. Jadi nanti diberikan balasan, diberikan rapornya, catatan amal itu dengan tangan kiri. Mereka mengambil dengan tangan kiri dan kitabnya itu diberikan dari arah belakang sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya. Itu disebut dengan golongan shimal. Kenapa dikatakan mereka sengsara? Coba kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana tidak sengsara? Yang pertama, fi samumin wa hamimin. Mereka itu berada dalam samum dan hamim. Samum itu adalah awan hitam atau angin. Angin yang sangat panas. Itu samum. Sedangkan hamim adalah air mendidih. Air yang mendidih yang dipanaskan dari api neraka. Samum, angin yang sangat panas itu nanti akan menyebabkan kulit muka mereka itu hangus terbakar. Saking panasnya anginnya itu, sampai-sampai kulit mereka akan melepuh. Kulit mereka terbakar, kemudian muka mereka menjadi hitam. Dijelaskan oleh para ulama,
Samum itu adalah angin yang sangat panas. Bapak Ibu, kalau ada yang pernah pergi haji atau umrah bersamaan dengan musim panas, ini sekarang nih, musim haji ini masih berada di musim panas. Nah, kita baru aja dapat berita kemarin, jemaah Kloter 1 Padang sudah ada yang masuk rumah sakit, ya, dilarikan di rumah sakit di Madinah. Kenapa? Karena tidak tahan dengan cuaca panas. Padahal sekarang ini masih 40 derajat, masih 40. Bulan depan, bulan Mei sampai bulan Juni nanti itu suhunya lebih tinggi lagi, diperkirakan akan mencapai 48 derajat. Diperkirakan mencapai 48 derajat. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nah, kita di Indonesia ini, di Payakumbuh inilah, suhu kita berapa biasanya? Hanya kisaran 27, 28. Siang hari jam 11, 12, jam 1 ya mungkin di angka 31, 32. Di Arab Saudi sekarang sudah 40. Nanti pada puncak musim haji akan mencapai 48 derajat. Saya tahun lalu jadi petugas, suhu tertinggi itu mencapai 54 derajat. Suhu tertinggi 54 derajat. Panas sekali itu, Pak. Panas. Jadi ada terpaan angin ya, kena ke muka kita, angin itu panas. Anginnya itu panas. Nah, ya, bisa dibayangkan kalau kita berada di dalam mobil pada siang hari, mobil kita terparkir di halaman yang langsung kena matahari, lalu kita masuk ke dalam mobil itu tanpa menghidupkan AC. Nah, gimana panasnya mobil dalam itu? Dan itu belum seberapa. Hamim, samum, ya, fi samum, panasnya angin itu lebih daripada itu, sampai-sampai muka mereka langsung menjadi terbakar kemudian hangus. Wa hamim, dan juga mereka diberikan air yang mendidih. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya Bapak Ibu, bahwa di padang mahsyar manusia akan tegak berdiri, antri itu dalam Al-Quran khamsina alfasanah. Khamsin 50, alfa ribu, khamsina alfa 50.000 sanah tahun akan tegak berdiri, namanya yaumul qiyamah. Qiyam artinya berdiri, hari tegak berdiri, tak ada yang akan bisa duduk apalagi berbaring, semuanya tegak berdiri. Kata ulama khamsina alfa sanah, dalam Al-Quran dijelaskan sampai 50.000 tahun lamanya antri untuk menerima putusan amal. Bayangkan Bapak, 50.000 tahun. Belum lagi satu hari menurut perhitungan kita di dunia, di akhirat sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kita di dunia. Berapa lamanya itu? 50 juta tahun manusia akan antri nanti, karena itu adalah hari penentuan nasib seluruh manusia sejak dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Jadi sangat banyak sekali. Sekarang aja penduduk dunia sudah hampir 7,5 miliar yang hidup saat ini. 7,5 miliar yang sudah meninggal dan yang akan lahir nanti, berapa banyaknya, sehingga nanti manusia akan antri sangat panjang sekali. Mereka akan merasakan siksaan. Yang pertama itu berupa angin yang sangat panas, ini golongan kiri tadi, kemudian air yang mendidih. Karena mereka sangat haus, air yang mendidih itu diminumnya juga. Ya, bagaimana tidak haus? 50.000 tahun tegak berdiri dengan matahari diibaratkan satu jengkal di atas kepala, sangat panas sekali. Dalam hadis dikatakan juga ada yang mereka nanti akan tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki. Ada yang tenggelam dengan karena keringatnya sampai selutut.
Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sepinggang, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai menyentuh bibir atau hidung mereka. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak keringat yang akan menetes itu, ya. Yang berikutnya, wazillim miyahmum. Zillin, naungan, ya, naungan. Tapi naungannya miyahmum, berasal dari awan yang hitam. Jadi mereka menyangka ada awan hitam. Kalau kita di siang hari sangat panas, lalu tiba-tiba ada awan hitam, di bawah awan hitam kita bisa berlindung sehingga kita tidak lagi merasakan panas. Tapi ini awan hitamnya mengandung udara yang panas. Seperti beberapa tahun lalu kita ingat ada mahasiswa kita, mahasiswa UNP, mahasiswa UNAN dan Politeknik Padang yang kena letusan Gunung Merapi 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, kan viral itu videonya, foto dan videonya. Dia manggil-manggil orang tuanya karena ditimpa debu letusan Gunung Merapi. Itu baru di dunia. Di akhirat nanti lebih lagi daripada itu. Kalau di dunia saja, orang yang tertimpa debu dari letusan Gunung Merapi itu sudah langsung terbakar mukanya, terbakar kulitnya karena debunya itu sangat panas, ya. Ini nanti lebih lagi daripada itu. Jadi mereka menyangka awan hitam tadi akan bisa melindungi mereka, akan mendatangkan kesejukan. Tapi ternyata awan hitam itu hawanya juga sangat panas. La baridin wala karim, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Jadi awannya itu tidak sejuk. Mereka menyangka awan hitam itu bisa berlindung di bawahnya, tapi ternyata awan hitam itu akan menghampiri mereka dengan suhu yang sangat panas. Wala karim, yang tidak menyenangkan atau tidak memuliakan mereka. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Innahum, sesungguhnya mereka itu, kanu, berada, qabla dhalika mutrafin, dulu sebelumnya ketika itu di dunia mereka berada dalam keadaan yang bermewah-mewahan. Kata para ulama ahli tafsir, maksud kata mutrafin di sini adalah hidup bermewah-mewahan yang melalaikan. Bermewah-mewahan yang melalaikan. Kita tahu di antara para nabi ada yang hidupnya mewah, ada yang tinggal di istana. Nabi Yusuf tinggal di istana, Nabi Sulaiman, Nabi Daud tinggal di istana, hidupnya mewah. Tapi kemewahan itu tidak menyebabkan mereka lalai. Sedangkan di sini dikatakan mutsrafin adalah mereka yang hidup dalam keadaan mewah, dalam keadaan berlebih, tapi kemewahan itu melalaikan mereka dari kewajiban beribadah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kisah Qarun lah. Seperti Qarun, diberikan harta yang banyak, diberikan nikmat yang banyak, tapi semua kenikmatan itu justru menjadikan dia kufur nikmat. Jadi Bapak Ibu, makanya kata Nabi kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau hidup dunia itu cukuplah seperti gharibun, orang asing. Orang asing yang merantau, yang pergi merantau, bekerja, mencari harta untuk bekal pulang kampung. Aw abirus sabil, atau seperti musafir yang singgah, berhenti sejenak di rest area untuk melepas penat, untuk sekedar mengambil waktu untuk berehat sejenak, atau sekedar untuk membeli air minum, kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Awabirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia itu jangan seperti orang yang seakan-akan merasa akan hidup selamanya, tidak. Maka tidak perlu kita hidup dunia ini berlebihan. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, menjelaskan ayat ini, maka jadilah menjadi orang-orang yang zuhud,
Apa itu orang yang zuhud? Kata para ulama dijelaskan zuhud itu adalah meninggalkan kenikmatan dunia yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat. Tarkun nikmah fid dunya, apa itu? Lupa saya kaidahnya, istilahnya. Meninggalkan kenikmatan dunia, di mana kenikmatan dunia itu yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhiratnya. Itu zuhud namanya. Bukan berarti meninggalkan seluruh kenikmatan dunia, tidak. Yang ditinggalkan itu adalah kenikmatan dunia yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Mobil itu kenikmatan diberikan Allah. Kalau kita punya mobil, ya kita tidak kepanasan, kita tidak kehujanan. Tapi kalau mobil itu melalaikan, kalau mobil itu menyebabkan kita jauh daripada Allah, maka tinggalkan. Namun kalau dengan mobil itu bisa menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah, silahkan beli mobil, tidak masalah. Dengan mobil kita bisa membahagiakan keluarga, bisa menyenangkan hati orang tua misalnya. Dengan mobil, meskipun hari hujan kita tetap datang ke masjid, karena kita punya mobil dan seterusnya, tidak masalah beli mobil. Tapi bagi orang, ada yang punya mobil sampai 5 sampai 10 bahkan lebih daripada itu, padahal anggota keluarganya tidak sampai sebanyak itu, namun mobilnya lebih banyak. Pertanyaannya, untuk apa mobil sebanyak itu? Kalau itu hanya untuk mendatangkan kesombongan, untuk menaikkan status derajat kemanusiaannya dan tidak memberikan manfaat untuk akhirat, maka tinggalkan. Itu dikatakan dengan zuhud. Jadi meninggalkan kenikmatan dunia yang tidak bermanfaat atau tidak memberikan faedah di akhirat. Ini untuk ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu. Saya mau tanya nih ibu-ibu kita. Ibu-ibu punya tas ya. Berapa harga tas kita satu? Kadang-kadang ibu-ibu ini punya tas sampai 1 lemari, Pak. 1 lemari itu tasnya. Dan sesuai pula nanti dengan warna bajunya. Kalau bajunya ini tasnya. Bajunya ini tasnya. Bajunya ini tasnya. Dan harga tas itu kadang-kadang tidak masuk akal, Pak. Apalagi kelompok ibu-ibu ibu-ibu sosialita, ibu-ibu pejabat itu, harga tasnya sampai ratusan juta, ya. Ada yang sampai 100, 200, sampai mungkin 300 juta bahkan lebih. Pertanyaannya, apa manfaat akhirat dari tas seharga 300 juta? Bukankah dengan harga tas 300 ribu sudah cukup? Dengan tas yang kita beli dengan harga 300 ribu, 200 ribu, bahkan mungkin 100 ribu, saya sudah cukup. Lalu ada tas harganya ratusan juta, kira-kira apa manfaat akhiratnya? Saya khawatir tas-tas yang harganya ratusan juta itu justru akan mendatangkan kesombongan dalam hati dan jiwa, sehingga itu tidak memberikan faedah untuk akhiratnya. Jam tangan, ini bapak-bapak punya jam tangan ya. Berapa harga jam tangan satu, Pak? Ya 500 ribu, 1 juta, ya masih wajar. Tapi ada jam tangan yang harganya sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang miliaran, Pak. Mungkin ada yang sampai miliaran harga jam tangan. Kira-kira untuk akhirat apa manfaatnya jam yang seharga miliaran itu? Bukankah dengan jam harga ratusan ribu atau 1, 2 sampai 3 juta cukuplah? Dengan itu kita melihat waktu kita untuk sholat, untuk bangun malam dan seterusnya. Lalu jam dengan harga miliaran untuk apa? Kira-kira manfaat faedah akhiratnya apa? Maka itu perlu kita pertimbangkan. Begitu juga dengan cincin, begitu juga dengan
kendaraan, begitu juga dengan lain. Motor misalnya, ada motor yang stangnya itu di atas begitu ya, bawanya tangan ke atas begitu. Wah. Yang kenal potnya juga sekali starter itu bunyinya brum besar begitu ya. Nah, kalau lewat di jalan membuat orang terkejut begitu. Harga motornya melebihi harga mobil. Kira-kira untuk apa? Manfaat akhiratnya ada atau tidak? Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi yang dikatakan dengan zuhud itu adalah meninggalkan kenikmatan dunia yang berlebih ya, yang tidak memberikan faedah untuk akhiratnya. Kalau berfaedah untuk akhirat silakan, tidak masalah. Kita beli mobil harganya sampai 1 miliar, 2 miliar, tapi mobilnya ya untuk ke masjid, untuk bawa jalan-jalan anak yatim piatu, anak panti asuhan, tidak apa-apa, silakan. Ada manfaat untuk akhirat gitu. Tapi kalau hanya untuk kesombongan, ini perlu ditimbang-timbang lagi. Jadi di antara penyebab golongan kiri itu nanti merasakan siksaan, angin, air, awan, ya, yang panas tadi, innahum kanu qabla dzalika mutsrafin, karena sungguhnya mereka dulu sebelumnya hidup bermewah-mewahan, dan kemewahan itu melalaikan mereka dari kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 46, wa kanu yusirruna 'alal hinthil azim. Wa kanu, dan adalah mereka itu yusirrun, berketerusan, terus menerus, tidak berhenti, 'alal hinthil azim. Hins itunya dosa, azim besar. Mereka berketerusan mengerjakan dosa-dosa besar. Mereka tidak berhenti, berketerusan mengerjakan dosa-dosa besar. Apa yang dikatakan dosa besar? Dan mana yang masuk kelompok dosa-dosa besar? Ada bukunya ya, mengumpulkan ayat-ayat hadis-hadis tentang dosa-dosa besar, Al-Kabair ya. Dan sebuah buku menyebutkan tentang 70 dosa besar. 70 dosa besar. Di antara 70 dosa besar itu, 17-nya itu ada pada tubuh manusia. 17-nya menempel di tubuh manusia. Tapi di antara 17 itu ada 7 dosa yang paling besar dijelaskan oleh Nabi, dan itu tidak ada ampunnya. Jadi kalau terbawa mati masuk neraka selama-lamanya, kekal selamanya. Saya sudah sering sampaikan ini. 7 itu yang pertama adalah asyirku billah, syirik, mempersekutukan Allah, wasihru, sihir, padukunan. Yang ketiga adalah wa qatlun nafsul lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Yang keempat, wa aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklul yatam, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari perperangan. Yang ketujuh, menuduh wanita mukminat berbuat zina. Itu 7 dosa besar, 7 dosa yang paling besar dari 70 dosa besar yang tidak ada ampunnya. Nah, mereka itu berketerusan, ya. Mereka itu wa kanu yusirruna 'alal hinsil, tidak berhenti di sepanjang kehidupan mereka, tidak berhenti mengerjakan dosa-dosa besar. Ada banyak lagi itu dosa besar. Kesaksian palsu, sumpah palsu, durhaka pada orang tua, ya, berbuat zina, itu juga dosa besar, ya. Nah, tapi ada 7 dosa yang paling besar tadi dalam sebuah hadis. Itu harus kita waspadai betul. Jangan sampai kita atau keluarga kita mengerjakannya. Ayat yang ke-47. Wa kanu yaqulun aidza mitsna wa kunna turaban wa idhaman inna lamab'utsun. Ini masalah akidah. Mereka itu berkata, apakah nanti ketika kami sudah mati, kemudian kami hancur menjadi tanah, tubuh kami jadi tanah, tulang-tulang kami jadi tanah, turaban, aina lamab'utsun, apakah nanti kami akan dibangkitkan lagi? Apakah benar kami akan dihidupkan lagi? Ini persoalan akidah.
Artinya golongan kiri ini memang akidahnya rusak. Mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Sebagaimana awal-awal ayat surah Al-Waqi'ah ini, idza waqatil waqi'ah, kita sudah bahas ini pertemuan pertama, apabila terjadi kejadian yang sangat dahsyat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, di mana tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan akan kejadiannya. Tidak ada yang bisa mendustakan. Tapi golongan kiri ini mereka tidak percaya. Sehingga mereka bertanya, wa kanu yaqulun, adalah mereka itu bertanya, berkata, aidha mitsna, apakah nanti kalau kami sudah mati, wa kunna turaban, lalu tubuh kami menjadi tanah, wa idhaman, dan tulang-tulang kami hancur, aina lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Apakah betul hari berbangkit itu ada? Awa abaunal awwalun, lalu bagaimana dengan bapak-bapak kami terdahulu, nenek moyang kami terdahulu? Qul innal awwalinal akhirin, katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah orang-orang terdahulu atau orang-orang yang datang kemudian, la majmu'un ila miqati yaumin ma'lun, semua mereka itu akan dibangkitkan nanti pada waktunya, pada hari yang sudah dimaklumkan. Jadi Allah sudah menegaskan kepada mereka, tapi mereka tetap tidak percaya dengan hari berbangkit. Sehingga apa filosofi hidup mereka? Sekarang kita di dunia, kita nikmati dunia. Kok iyo ada akhirat, habis lo kita pikiran. Jadi apa istilah orang awak itu, di ma tumbuh sama situ disiangi, akan begitu ya? Tidak bisa. Kalau persoalan akidah tidak bisa. Apalagi untuk persoalan hari akhirat. Karena nasib kita di akhirat itu ditentukan bagaimana kita menjalani di dunia hari ini. Nah, sementara mereka itu tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Sampai-sampai mereka bertanya, apakah nanti kami akan dibangkitkan? Lalu bagaimana dengan aba-aba kami dahulu? Bisa lagi mereka dihidupkan itu? Kan mereka sudah mati. Kan tanah, tubuhnya sudah hancur. Jadi tanah, tulang-tulangnya juga sudah hancur. Kemudian Allah menjawab, ditegaskan oleh Allah, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, innal awwalinal wa akhirin, apakah orang-orang terdahulu, nenek moyang mereka, atau wal akhirin, anak cucu mereka yang datang kemudian, la majmu'un ila miqati yaumin ma'lum, semuanya mereka itu nanti akan dikumpulkan pada hari, pada waktu, di tempat yang sudah dimaklumkan. Itu pada waktu terjadinya yaumul ba'ats, hari berbangkit itu. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengelak, ya, tidak bisa lagi lari daripadanya. Thumma innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun, kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat, lagi para pendusta. Katakan kepada mereka itu, wahai Muhammad, ya, ayyuhad dhalun, hai orang-orang yang sesat, wal mukadzibun, lagi para pendusta. Ada para ulama yang menjelaskan ayyuhad dhalun, orang-orang yang sesat di situ maksudnya adalah orang-orang Nasrani. Wal mukadzibin, para pendusta, maksudnya adalah kaum Yahudi. Ada yang menafsirkan maksud dari ayyuhad dhalun al mukadzibun itu adalah kaum Nasrani dan Yahudi. Tapi para ulama yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan ayyuhad dhalun al mukadzibun tidak hanya terhadap kaum Nasrani dan Yahudi saja, tapi juga dari kalangan orang Islam yang mana mereka itu mendustakan akan adanya hari kiamat. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka mendustakan hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasul, meskipun mereka mengaku beragamanya Islam. Sehingga mereka dimasukkan ke dalam golongan kiri dan mereka juga akan dipanggil dengan ayyuhad dhalunal mukadzibun, yaitu orang-orang yang sesat dan para pendusta. Apa yang dikatakan kepada mereka? La'akiluna min syajarin min zakum, niscaya kalian ini nanti, hai orang-orang dhalun mukadzibun, nanti kalian pasti akan diberikan makanan
yaitu dari syajar. Syajar adalah pohon, min zakum, yaitu dari buah zakum. Apa itu buah zakum? Ibnu Katsir menjelaskan Bapak Ibu, buah zakum itu adalah buah yang paling pahit yang nanti akan diberikan kepada penduduk neraka, dan buah itu tidak ada sedikit pun kenikmatan, kelezatan atau rasa manis dari buah itu, sampai-sampai para ulama menjelaskan, andai satu tetes dari buah zakum itu jatuh ke muka bumi, maka seluruh penduduk muka bumi akan merasakan dampaknya. Seluruh penduduk muka bumi akan terganggu. Satu tetes saja, baunya sangat busuk dan rasanya sangat pahit. Tapi karena mereka lapar, sudah lama mereka tidak makan, perut mereka kosong, dimakannya juga buah zakum itu. Padahal buah zakum itu buah yang sangat pahit dan baunya sangat busuk. Lakiluna min syajarin min zakum. Pasti kalian nanti akan dihidangkan dan kalian akan memakan buah zakum, buah yang sangat pahit dan berbau busuk. Famaliuna minhal butun. Maka mereka akan makan buah zakum itu sampai perut mereka itu penuh. Sampai perut mereka itu penuh. Padahal mereka tidak akan merasakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak akan pernah merasa kenyang dan tidak akan hilang rasa lapar mereka sebanyak apapun mereka memakan buah zakum itu. Jadi mereka akan memenuhi perut mereka, famaliuna, sampai penuh, minha, darinya, al-butun, perut. Jadi akan penuh perut mereka itu dengan buah zakum itu. Fasharibuna alaihi minal hamim. Kemudian mereka akan berteriak-teriak minta air. Kenapa? Karena rasanya sangat pahit dan baunya busuk. Mereka teriak-teriak minta air. Tolong air, air, air. Tapi karena tadi perut mereka lapar, sudah tegak berdiri 50 ribu tahun di padang mahsyar, mereka kelaparan, maka dimakannya buah zakum itu sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka berteriak-teriak minta air. Fasharibuna alaihi minal hamim. Kemudian didatangkan kepada mereka air minal hamim, itu air mendidih yang sangat panas, di mana air itu, kata para ulama, Ibnu Katsir menjelaskan, air itu campuran darah dan nanah yang dipanaskan dari api neraka. Minal hamim, airnya mendidih sangat panas. Kemudian fasharibuna syurbal him. Maka seketika air itu datang, mereka minum syurbal him, seperti minum onta yang sedang sakit. Onta yang sakit, onta itu Bapak Ibu, kalau dia sakit, maka dia akan minum dan tidak berhenti minum sampai air yang ada di hadapannya menjadi kering dan habis, sementara dia belum merasakan hilang dahaganya. Itu onta sakit. Jadi onta sakit itu dia akan minum sebanyak-banyaknya, tapi minum itu tidak menghilangkan dahaganya, sampai-sampai perutnya menggembung, perutnya membesar, kemudian meletus, meledak. Fasharibuna syurbal hin. Mereka minum itu seperti onta yang sakit, onta yang kehausan, yang tidak pernah hilang dahaganya. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Hadza, inilah nuzul. Nuzul hidangan. Nuzul itu hidangan. Kalau kita bertamu di Arab Saudi, nanti tuan rumah akan ngasih nuzul, akan ngasih hidangan, ya. Ada
tahap awal itu biasa disambut dengan kurma atau qahwah Arabiyah, kopi Arab. Ya, akan kita itu nuzul. Hadza nuzulum yaumaddin, inilah hidangan bagi mereka pada hari pembalasan nanti. Bagi siapa? Bagi golongan kiri itu. Jadi orang-orang yang nanti akan digiring ke sebelah kiri, dikumpulkan di sebelah kiri di padang mahsyar, menerima kitab dengan tangan kiri dari arah belakang, mereka akan merasakan ini semua. Makanya Bapak Ibu, dalam Quran surah Al-Insyiqaq itu, ketika orang-orang sebelah kiri menerima kitab dengan tangan kiri, apa kata mereka? Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura, berteriak-teriaklah dia, celakalah aku, katanya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu wa yasla sa'ira, tempat kembalinya adalah neraka sa'ir. Kemudian mereka akan merasakan azab yang sangat pedih, bagaimana yang kita jelaskan dalam surat Al-Waqiah ini, mulai dari ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-56 tadi. Mereka akan merasakan angin yang sangat panas, air yang mendidih, naungan dari awan hitam yang sangat panas. Kemudian apa lagi? Mereka itu akan dikasih makanan dari buah zakum yang sangat pahit dan berbau busuk tadi. Dan mereka minum seperti minumnya onta yang kehausan. Bapak Ibu, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Ini bahagian ketiga. Saya kira ini bagian akhir menjelaskan tentang 3 golongan manusia di akhirat nanti yang dijelaskan dalam surat Al-Waqiah. Pesan saya terakhir Bapak Ibu, mari kita berusaha, kalau tidak akan bisa menjadi golongan as-sabiqun as-sabiqun, golongan terdahulu lagi didahulukan, maka berusahalah minimal menjadi golongan ashabul yamin, golongan kanan. Kalau bisa menjadi golongan as-sabiqun as-sabiqun, Masya Allah, tentu itu sangat luar biasa sekali, karena mereka lah nanti yang akan didahulukan masuk surga, dan mereka itu mendapatkan kenikmatan yang sangat tinggi. Tapi minimal ya jadi golongan kanan lah. Ashabul yamin ma ashabul yamin, golongan kanan, alangkah bahagianya, senang dan gembiranya golongan kanan itu, karena mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang mereka kerjakan selama ini. Dan mari kita berusaha sekuat tenaga Bapak Ibu, dan pastikan juga anggota keluarga. Maaf, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.